Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfani Maulidina Asman dengan NIM 2414010286 dari kelas PAIH. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan seperdua awal, yaitu mengenai model konsep kurikulum. Hari ini kita akan membahas tentang model konsep kurikulum. Sebelum kita membahas model konsep kurikulum, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Nah, istilah kurikulum sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang berarti jalur atau lintasan yang ditempuh. Jadi, secara sederhana, kurikulum itu dapat kita ibaratkan sebagai peta atau jalan yang harus dilalui peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada awalnya, kurikulum hanya dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari siswa agar dapat naik kelas atau memperoleh ijazah. Misalnya, di sekolah ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PAI, IPA, dan sebagainya. Dulu, itulah yang dianggap sebagai kurikulum. Namun, seiring perkembangan pendidikan, pengertian kurikulum menjadi lebih luas. Kurikulum tidak hanya mencakup mata pelajaran di kelas saja, tetapi juga semua pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa. Contohnya, ada kegiatan pramuka, kerja kelompok, praktik lapangan, dan berbagai kegiatan lain yang membantu siswa belajar dan juga berkembang. Dalam bahasa Arab, kurikulum dikenal dengan istilah manhaj, yang berarti jalan yang jelas atau terang. Artinya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan guru atau siswa dalam proses pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, jika dilihat secara sederhana, kurikulum berisi beberapa hal penting, yaitu tujuan yang ingin dicapai, materi yang akan dipelajari, bagaimana materi tersebut diatur, dan juga bagaimana cara mengajarkannya. Jadi, kurikulum bukan hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga cara mencapai tujuan pendidikan tersebut. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana yang mengatur tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, kurikulum itu menjadi pedoman bagi sekolah dan juga guru dalam melaksanakan pendidikan. Selanjutnya, kita membahas mengenai istilah model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum dapat dipahami sebagai kerangka atau panduan dalam menyusun dan menjalankan kurikulum. Model ini membantu sekolah menentukan materi yang akan diajarkan, kemudian cara mengajarkannya, serta bagaimana menilai hasil belajar siswa. Dengan adanya model konsep kurikulum ini, proses pendidikan dapat berjalan lebih terarah, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pendidikan. Setelah memahami pengertian kurikulum, sekarang kita akan membahas jenis model konsep kurikulum, yaitu yang pertama, model kurikulum subjek akademis. Model kurikulum ini merupakan model yang paling tua dibandingkan model kurikulum lainnya seperti kurikulum humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis. Bahkan model-model tersebut berkembang dari kurikulum subjek akademis. Hal ini karena kurikulum subjek akademis itu dianggap lebih praktis, mudah disusun, dan dapat dipadukan dengan model kurikulum lainnya. Kurikulum subjek akademis berfokus pada mata pelajaran atau disiplin ilmu. Jadi menurut pandangan para akademisi, pengetahuan bukan sekedar pendapat atau dugaan, melainkan sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, pengetahuan dalam kurikulum ini bersifat lebih objektif dan juga tepat. Secara filosofis, kurikulum subjek akademis dipengaruhi oleh aliran perennialisme dan esensialisme. Kedua aliran ini menekankan pentingnya mewariskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang telah teruji dari generasi ke generasi. Contoh yang paling mudah adalah mata pelajaran matematika. Nah, dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, matematika selalu diajarkan. Kenapa? Karena
hampir semua bidang ilmu itu membutuhkan matematika, baik dalam ekonomi, sains, teknologi, psikologi, maupun pendidikan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengatur keuangan keluarga atau menghitung kebutuhan rumah tangga, matematika itu tetap digunakan. Karena perannya yang sangat luas, matematika sering disebut sebagai induk ilmu pengetahuan atau mother of science. Selanjutnya, mari kita lihat kelebihan dari model kurikulum subjek akademis ini. Nah, yang pertama yaitu kurikulum ini tersusun secara terstruktur dan sistematis. Materi disusun secara berurutan sehingga memudahkan guru dalam mengajar dan siswa dalam belajar. Yang kedua, kurikulum ini memberikan pemahaman ilmu yang mendalam karena fokus pada penguasaan suatu bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, yaitu kurikulum ini memiliki standar akademik yang jelas, sehingga hasil belajar siswa itu lebih mudah diukur dan dievaluasi. Yang keempat, kurikulum ini sangat membantu siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena materi yang dipelajari itu berbasis disiplin ilmu akademis. Yang kelima, kurikulum ini berperan dalam melestarikan dan mewariskan pengetahuan serta budaya intelektual dari generasi ke generasi. Namun, selain memiliki kelebihan, kurikulum subjek akademis juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, materi yang diajarkan terkadang terlalu teoritis sehingga siswa kesulitan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. Yang kedua, pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Guru menjadi sumber utama pengetahuan, sehingga kesempatan siswa untuk berkreasi dan aktif terkadang lebih terbatas. Yang ketiga yaitu kurikulum ini kurang memperhatikan minat dan bakat masing-masing siswa, karena materi yang diberikan umumnya sama untuk semua peserta didik. Yang keempat, pemisahan mata pelajaran yang terlalu jelas dapat membuat siswa sulit melihat hubungan antara suatu ilmu dengan ilmu lainnya. Nah, yang kelima yaitu pembelajaran seringkali lebih menekankan hafalan daripada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model kurikulum subjek akademis ini adalah model kurikulum yang berpusat pada penguasaan disiplin ilmu atau mata pelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas model konsep kurikulum yang kedua yaitu model kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi dan fitrah yang harus dikembangkan. Karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu manusia berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, proses ini sering disebut sebagai proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Melalui pendidikan, peserta didik diajarkan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, memahami hak dan juga kewajiban, kemudian berlaku adil dan juga menyampaikan kebenaran, serta memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama. Nah, dalam pandangan humanistik, fungsi kurikulum bukan hanya menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga memberikan berbagai pengalaman yang dapat membantu perkembangan kepribadian peserta didik. Tujuan pendidikan dipandang sebagai proses pengembangan diri yang berkaitan dengan cara berpikir, integritas, dan kemandirian individu. Oleh karena itu, dalam kurikulum humanistik, hubungan antara guru dan peserta didik sangat penting, yang mana guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu perkembangan peserta didik. Kemudian ada beberapa peran guru yang ditekankan dalam kurikulum humanistik ini. Yang pertama, guru harus mampu mendengarkan pandangan dan pengalaman peserta didik secara menyeluruh. Nah, yang kedua, guru harus menghormati setiap peserta didik sebagai individu yang unik dan memiliki karakteristik masing-masing. Nah, yang ketiga, guru harus bersikap alami dan jujur, tidak dibuat-buat dalam berinteraksi dengan peserta didik. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses yang mereka jalani.
Oleh karena itu, evaluasi dalam kurikulum humanistik lebih menekankan pada perkembangan, pengalaman, dan juga makna yang diperoleh peserta didik selama proses belajar. Semua kegiatan pembelajaran dipandang sebagai bekal yang bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa depan. Nah, selanjutnya mari kita lihat kelebihan dari model kurikulum humanistik. Yang pertama, kurikulum ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri peserta didik. Kedua, kurikulum ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang mereka miliki. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan yang digunakan bersifat empatik dan personal, sehingga peserta didik merasa lebih dihargai dan dipahami. Nah, yang keempat, kurikulum ini memperhatikan pengalaman serta kebutuhan setiap individu sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang kelima, kurikulum ini dapat meningkatkan motivasi belajar dari dalam diri peserta didik atau motivasi intrinsik. Yang keenam, kurikulum ini membantu membangun hubungan yang baik antara guru dan peserta didik karena didasarkan pada sikap saling menghargai dan empati. Namun, di samping memiliki banyak kelebihan, kurikulum humanistik juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, yang pertama, kurikulum ini sering dianggap terlalu ideal karena lebih fokus pada pengembangan individu dan kurang memperhatikan faktor sosial, ekonomi, maupun budaya yang mempengaruhi kehidupan peserta didik. Yang kedua, penerapannya membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses pengembangan kepribadian tidak dapat dilakukan secara instan. Nah, yang ketiga, hasil pembelajaran sulit diukur secara objektif karena lebih banyak berkaitan dengan sikap, perasaan, dan juga perkembangan pribadi. Yang keempat, pendekatan ini tidak selalu cocok untuk situasi yang membutuhkan keputusan atau tindakan yang cepat. Nah, yang kelima, kurikulum ini terkadang lebih fokus pada aspek internal peserta didik sehingga faktor-faktor eksternal kurang mendapat perhatian. Nah, yang keenam, yaitu kurikulum ini belum tentu mampu memberikan solusi yang konkret terhadap masalah-masalah yang bersifat kompleks dan struktural. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model kurikulum humanistik adalah model kurikulum yang berfokus pada pengembangan manusia secara utuh, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun kepribadian. Nah, kurikulum ini juga menekankan hubungan baik antara guru dan peserta didik, pentingnya pengalaman belajar, serta pengembangan potensi diri. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan dan keterbatasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.